Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Arif. Ingin mempresentasikan bab 18 auditing 2 dengan tema audit siklus akuisisi dan pembayaran dalam pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Oke, kita mulai saja. Pada bagian akun dan klasifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Poin-poinnya, tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang atau jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terdapat 3 klasifikasi transaksi yang dimasukkan dalam siklus ini. Yang pertama itu akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Oke, next. Bagian dari fungsi-fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan pencatatan terkait. Apa saja? Kita bisa jelaskan dan kita bisa lihat dalam tabel kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, dokumen dan catatan. Pada akuisisi di kelas transaksinya, akunnya persediaan aset tetap, beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, utang usaha, beban administratif. Dalam fungsi bisnis, akuisisi memproses pesanan, pembelian, menerima barang dan jasa, mengakui kewajiban atau utang. Dalam dokumen dan catatan akuisisi, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur vendor, memo debit, voucher, berkas transaksi akuisisi, jurnal atau daftar akuisisi, berkas utama utang usaha, neraca saldo utang usaha, dan laporan dari vendor. Kelas transaksi dari pengeluaran kas itu akunnya pengeluaran kas, utang usaha, diskon pembelian. Fungsi bisnis dari pengeluaran kas memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen dan catatan dalam pengeluaran kas itu cek file transaksi pengeluaran kas serta jurnal atau daftar pengeluaran kas. Oke, kita next. Pengaruh e-commerce dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Perusahaan menggunakan internet dari opsi e-commerce lainnya untuk memperampingkan proses akuisisi barang dan jasa, juga sering memungkinkan pengiriman produk, barang, dan jasa dengan lebih cepat karena waktu yang terkait dengan melakukan pesanan secara online dapat dihemat. Dan beberapa perusahaan menggunakan extranet yang merupakan jaringan pribadi yang dibangun atas dasar teknologi internet yang memungkinkan pemasok dan pelanggan bisnis mengkomunikasikan serta melakukan bisnis secara langsung dalam setting yang aman. Next, metodologi desain pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran terbagi atas 2. Yang pertama, pengujian akuisisi yang meliputi, yaitu proses pemesanan pembelian, menerima barang dan jasa, mengakui kewajiban. Dan yang kedua, pengujian pembayaran, yaitu bagiannya proses dan mencatat pengeluaran kas. Next, memahami pengendalian internal. Yang pertama itu kita harus mempelajari diagram alur klien. Yang kedua, menelaah kuesioner pengendalian internal. Yang ketiga, melakukan pengujian garis besar terhadap transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Dan kita harus tahu menilai risiko pengendalian terencana. Yang pertama, mengotorisasi pembelian untuk menjamin bahwa setiap barang atau jasa yang dibeli memang sesuai dengan keperluan perusahaan. Yang kedua, memisahkan tanggung jawab aset dari fungsi lainnya. Untuk apa? Untuk menjamin barang yang dikirim supplier adalah sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga, melakukan pencatatan tepat waktu dan penelaahan independen atas transaksi. Dan ini untuk apa pula? Untuk menjamin transaksi pembelian dicatat pada saat yang tepat dengan nilai yang tepat. Dan yang terakhir, mengotorisasi pembayaran untuk menjamin pembayaran dilakukan dengan jumlah dan kepada pihak yang tepat serta tidak ada tagihan yang dibayar lebih dari sekali.
Oke, next, menentukan lingkup pengujian pengendalian. Auditor dapat menentukan luasnya extent dari test of control. Apa aja? Satu, auditor dapat menentukan luasnya dan test of control setelah mengidentifikasi key internal controls dan kelemahan internal control serta menilai risiko pengendalian. Dan yang kedua, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah dilakukan secara efektif. Next, mendesain pengujian pengendalian substantif atas transaksi oleh pembelian. Yang pertama, pencatatan akuisisi dilakukan saat barang atau jasa diterima, konsisten dengan kepentingan klien dalam kurung keterjadian. Yang kedua, akuisisi yang benar terjadi telah dicatat, yaitu kelengkapan. Yang ketiga, akuisisi dicatat secara akurat, yaitu akurasi. Yang keempat, akuisisi diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Next, perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Yang pertama, pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima atau keterjadian. Yang kedua, pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat atau akurasi. Yang keempat, transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha dan diiktisarkan secara benar atau posting dan di pengiktisaran. Yang kelima, pengeluaran kas telah diklasifikasi secara benar, merupakan klasifikasi. Yang keenam, transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Next, pengambilan sampel atribut atas pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Karena pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi penting bagi pengendalian kas, penggunaan atribut sampling merupakan hal yang penting. Apa saja sih perbedaan siklus ini dengan siklus lainnya? Yang pertama, banyaknya transaksi yang terlibat dalam siklus ini. Yang kedua, siklus untuk transaksi membutuhkan penilaian atau pertimbangan yang signifikan. Yang ketiga, jumlah uang untuk masing-masing transaksi dalam siklus memiliki cakupan luas. Next, metodologi desain pengujian perincian saldo utang usaha. Tahap 1, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Satu, yang kedua, menetapkan salah satu yang dapat diterima dan mengevaluasi risiko bawaan untuk piutang dagang. Tahap 1 yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Tahap kedua, mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Tahap 3, mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk utang dagang. Mendesain pengujian perincian utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo apa saja, prosedur audit, jumlah sampel yang dipilih, penetapan waktu. Tahap 1, fokus akan lebih banyak pada perbaikan aktivitas manajemen atau sistem just in time. Risiko apabila pemasok memiliki akses yang besar pada catatan uang, utang, dan melakukan rekonsiliasi secara terinci. Sejumlah besar transaksi dapat menjadi peluang salah saji karena terdiri dari sejumlah besar saldo vendor. Tahap 2, pengujian substantif dari auditor hanya bergantung pada keefektifan pengendalian internal klien pada utang usaha. Maka auditor perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengendalian tersebut berhubungan dengan utang usaha. Tahap ketiga, 2 bagian analytical procedure merupakan apa saja? Membandingkan saldo akun terkait akuisisi dengan tahun-tahun sebelumnya, menelaah daftar utang dagang untuk melihat utang yang tidak biasa non-vendor, dan utang bunga, membandingkan masing-masing utang dagang dengan tahun-tahun sebelumnya, menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan utang dagang dan utang dagang dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, possible misstatement, salah saji utang usaha dan beban, klasifikasi salah saji untuk kewajiban non-dagang, akun yang tidak tercatat atau tidak ada, atau salah saji akun yang tidak tercatat atau tidak ada.
atau salah saji. Next, reliabilitas bukti. Perbedaan antara faktur dan laporan vendor ialah laporan vendor itu mencantumkan saldo akhir. Faktur vendor merincikan setiap transaksi dan rincian akuisisi. Perbedaan antara laporan vendor dan konfirmasi itu laporan vendor disiapkan oleh pihak ketiga, namun di tangan klien. Konfirmasi disiapkan oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor. Jumlah sampel. Ukuran sampel untuk pengujian utang usaha sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor. Materialitas utang usaha, jumlah utang yang beredar, penilaian risiko pengendalian, dan hasil tahun sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.